Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 1 SD Muhammadiyah Inovatif Baturutno. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita semua. Amin. Nah, pada hari ini, mata pelajaran Al-Islam bersama Bu Ari akan membahas mengenai rukun Islam dan toharoh atau bersuci. Nah, sebelum ke materi pembelajaran, kita bernyanyi dulu ya mengenai rukun Islam. Rukun Islam ada lima. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. 4 dan 5 zakat dan haji. Rukun Islam ada lima. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. 4 dan 5 zakat dan haji. Rukun Islam ada lima. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. 4 dan 5 zakat dan haji. Pengertian rukun Islam. Rukun Islam itu adalah dasar atau pedoman pokok-pokok ajaran Islam. Nah, rukun Islam tadi ada berapa? Ada 5. Laki-laki yang beragama Islam itu disebut dengan Muslim. Kalau perempuan itu disebut dengan Muslimah. Rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, keempat puasa, 5 haji. Bu Ari mohon maaf karena di situ tulisannya terpotong ya. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan yang kelima haji. Nah, rukun Islam yang pertama, syahadat. Syahadat itu lafalnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Membaca syahadat itu artinya adalah telah masuk agama Islam. Dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah sholat. Rukun Islam yang kedua itu adalah sholat. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Setiap muslim wajib mengerjakan sholat. Nah, kalau tidak mengerjakan sholat,
berarti akan mendapatkan dosa. Sholat yang hukumnya wajib itu ada 5. Yang pertama yaitu sholat subuh 2 rakaat, 2 sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Coba, tadi anak-anak sudah sholat subuh belum ya? Nah, jadi sholat 5 waktu itu dalam sehari berjumlah 17 rakaat. Orang yang melaksanakan sholat, maka ia akan masuk ke dalam surga. Dan orang yang tidak melaksanakan sholat, maka akan masuk ke dalam neraka. Nah, jadi jangan sampai kita melupakan atau tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka yang berarti bersih. Zakat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu dibayarkan pada akhir bulan Ramadan. Kemudian zakat mal adalah zakat yang berupa harta dan benda. Nah, zakat mal ini dibayarkan setelah mencapai nisab. Nisab itu apa ya? Nisab itu adalah batas ketentuan zakat. Nah, zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Kemudian selanjutnya yaitu puasa. Puasa itu merupakan rukun Islam yang keempat. Arti dari puasa itu adalah menahan atau mencegah. Mencegah dari makan dan minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Orang yang berpuasa itu tidak boleh marah, tidak boleh berkata kotor, dan tidak boleh berbohong. Tujuannya apa toh Bu Ari kita melaksanakan puasa? Nah, tujuannya itu adalah bertakwa. Orang yang melaksanakan puasa itu artinya adalah bertakwa atau melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun Islam yang kelima yaitu haji. Haji itu adalah melaksanakan perjalanan ke tanah suci Mekah. Ibadah haji itu wajib dilaksanakan bagi seseorang yang mampu. Mampu di sini artinya adalah ada biaya dan kesempatan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai toharoh atau bersuci. Toharoh atau bersuci itu artinya adalah bersuci dari hadas dan najis, mensucikan hadas dengan mandi, dan berwudu. Wudu itu merupakan syarat sahnya sholat. Apabila kita melaksanakan sholat tanpa wudu, maka hukumnya tidak sah. Jadi, wudu itu harus dikerjakan dengan benar. Bentuk-bentuk bersuci. Bentuk-bentuk bersuci itu ada 3. Yang pertama yaitu wudu, mandi, dan tayamum.
Berwudu itu artinya bersuci untuk menghilangkan hadas kecil dan menggunakan air suci mengikuti aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika kita melakukan wudu, itu artinya adalah menghilangkan hadas kecil, dan wudu itu menggunakan air yang suci mengikuti aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tata cara berwudu. Yang pertama yaitu niat. Kedua, membasuh tangan sampai pergelangan dengan didahulukan tangan kanan. Yang ketiga yaitu berkumur. Keempat, mengisap air ke hidung lalu mengeluarkannya. Kelima, membasuh muka hingga rata. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku. Jangan lupa didahulukan tangan kanan. Kemudian ketujuh, mengusap telinga, kemudian mengusap kepala atau sebagian kepala dari depan dan dilanjutkan ke belakang. Kedelapan, membasuh dua kaki hingga mata kaki, didahulukan pada kaki kanan terlebih dahulu. Kesembilan, tertib. 10 yaitu berdoa setelah wudhu. Nah, itu tadi merupakan tata cara berwudhu. Kemudian apa yang menyebabkan batalnya wudhu seseorang itu? Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu, yang pertama yaitu kentut, yang kedua buang air kecil, ketiga buang air besar, keempat gila, dan kelima tidur lelap dan berbaring. Jadi misalkan anak-anak sudah wudhu, kemudian ternyata kentut, maka wudhunya sudah batal. Atau ketiduran, tadi sudah wudhu kemudian ketiduran, maka wudhunya juga batal. Nah, jadi itu tadi merupakan pembahasan mengenai rukun Islam dan toharoh atau bersuci. Nah, tugasnya hari ini yang pertama yaitu tuliskan 5 rukun Islam. Kemudian kedua, sebutkan 3 hal yang dapat membatalkan wudhu. Jawabannya bisa ditulis di buku tulis Al-Islam. Kemudian kalau sudah selesai, bisa difoto dan dikirimkan ke WA Bu Ari. Paham nggih? Apabila ada yang belum paham, bisa japri WA ke Bu Ari. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat untuk belajar meskipun pembelajaran secara daring. Jangan lupa berdoa agar virus pandemi COVID-19 segera berakhir. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.